sadar baru langsung lanjutkan puasanya. Kecuali memang pingsannya hilang akalnya karena mabuk minum khamr. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya kemudian tidaklah membatalkan puasa wala yaduru al-igma was sukru in afaqa lahdhatan fin nahar. Kalau pingsannya dan mabuknya sadar sesaat di siang hari, artinya tidak kullu yaum, tidak satu hari penuh full, maka itu tidak membatalkan puasa. Kecuali yang saya bilang tadi, disengaja, meskipun mabuknya sebentar tapi karena minum khamr. Ya, karena itu kan sengaja, sama dengan muntah. Kan ada orang mabuk muntah kan, itu kan nggak sengaja, nggak batal. Sengaja muntah, apa biasanya? Nyium ya, nyium ketek suami gitu. Enggak ya? Udah ya? Enggak, bagi yang cinta harum itu. Tapi yang sesuai dengan usianya. Kalau usia baru 1 tahun, 2 tahun masih harum. Kalau udah 30 tahun harum. Harumnya beda. Bau ya. Kemudian tidak sah puasa di 2 hari raya, di hari tasyrik maupun separuh terakhir dari bulan Sya'ban. Nah, ini penting nih. Ini pas sekali nih, hari ini kita di akhir bulan Sya'ban. Kenapa? Karena saya bacakan hadisnya di sini. Makanya saya pegang ini jadi biar ada dalil. Tidak sah puasa, berarti haram puasa kan? Kalau puasa di akhir Sya'ban itu tidak sah, berarti haram. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, idan tasofah Sya'ban fala tasumu. Hadis sahih. Kalau sudah separuh dari bulan Sya'ban, maka tidak boleh berpuasa, haram puasa. Perhatikan baik-baik. Kecuali liwirdin, karena kebiasaan. Bi anna'tada saumad dahri. Seperti apa kebiasaannya di situ tidak disebutkan. Kalau di sarahnya ada bi anna'tada saumad dahri. Orang terbiasa puasa setahun. Dia puasanya setahun. Seperti puasa siapa? Orang puasa setahun seperti puasanya siapa dulu? Puasa Daud kan sehari puasa, sehari tak puasa. Oh, luar biasa. Iya. Ada kan? Ini manusia-manusia ini langka, susah. Langka. Ustadz Nuruddin perutnya gendut, mah jarang puasa. Cukup Senin Kamis saja. Alhamdulillah saya istiqomah. Kalau tengok orang yang sering puasa itu biasanya perutnya nggak gendut. Kalau masih Ustadz Nuruddin masih gendut. Mudah-mudahan yang lain bisa berpuasa. Kalau Ibu Nasiro kayak nampaknya sering puasa. Jadi kalau puasa terbiasa sebelumnya, puasa setahun, maka tidak masalah, tidak haram. Au shauma yaumin wa fatarah yaumin. Atau puasa sehari, buka sehari. Shauma yaumin wa fatru yaumin. Shaumu yaumin wa fatru yaumin. Puasa sehari, buka sehari. Puasa dah. Au shauma yaumin muayyinin, atau puasa hari yang ditentukan. Hari yang ditentukan biasanya seperti hari puasa nadar. Saya nanti tanggal 15. Kebetulan tanggal 15 pas di separuh terakhir bulan Sya'ban. Saya nanti kalau suami dapat gaji 20 juta, nanti saya puasa sebelum Ramadan. Nah, pas kebetulan dia bilangnya ketika akhir daripada bulan Sya'ban. Kal isnain, seperti apa contoh puasa yang ditentukan? Senin Kamis. Itu termasuk shaumi yaumin muayyanin. Shaumi yaumin muayyanin, puasa yang ditentukan. Senin Kamis sudah terbiasa. Bukan berarti baru sekarang baru Senin Kamis, itu tak boleh. Jadi kalau ibu tidak terbiasa Senin Kamis, puasa Senin Kamis di akhir bulan Sya'ban tidak boleh. Nanti timbul pertanyaan, kenapa? Di sini ada jawabannya. Au nadarin mustaqarrin fi dimmatihi, atau nadar yang sudah ditentukan dalam tanggungannya. Au qada'in linaflin au fardin, atau puasa qada'. Kemudian au kafaratin, atau bayar kafarat. Bayar kafarat itu apa Pak Ustadz? Dulu di tahun 2024 puasa sempat meninggalkan secara sengaja.
Orang yang harus wajib bayar kafarat kan satu, dia beristimta sampai keluar, mohon maaf, sperma, klimaks dengan istrinya, dengan suaminya, bersetubuh di siang hari, itu yang bayar kafarat. Kemudian yang kedua, sengaja meninggalkan, dia tahu hukumnya, laki-laki kuat, tidak ada udzur, bukan safar, bukan sakit, tapi dia meninggalkan secara sengaja. Dan naudzubillah, dalam hadis Nabi, Imam Nasai itu dikatakan dia di neraka nanti menjulur-julurkan lidahnya, setelah panjang dipotong lagi orang. Yang kedua, sengaja meninggalkan puasa tanpa uzur. Kenapa, Bu? Semua, laki perempuan. Apakah ada, Pak Ustadz? Banyak. Betul atau tidak? Betul. Itu terang-terangan di depan mata saya dulu pernah saya. Bukan nggak kuat, malas saja. Coba, nggak kurang ajar kan? Kenapa nggak puasa? Ah, malas saya, Ustaz. Dosa saya masih banyak. Nggak ada gunanya saya puasa. Cemana kayak gitu? Ada di depan saya. Maka kafaratnya apa? Puasa mutatabi'ain, berturut-turut. Nah, kebetulan dia mengganti puasa yang berturut-turut 2 bulan pas di akhir bulan Sya'ban ini, maka boleh. Iya, bayar kafarat. Kalau tak mampu puasa berturut-turut, kan saya udah bilang syahraini mutatabi'ain dalam Al-Quran, 2 bulan berturut-turut tanpa jeda. Jadi kalau sempat dijeda 10 hari, ulang lagi dari awal. Kalau tak mampu, kira-kira aduh tak mampu Pak Ustadz, jangankan puasa 2 bulan. Puasa 1 Ramadan ini aduh saya udah ngap-ngap Pak Ustadz misalkan. Maka harus memerdekakan budak. Memerdekakan budak kalau dikurus uang sekarang itu sekitar 70 million. 70 juta. Masa ibu tak tahu 70 million? Harus pinter lah. Murid fikih harus pinter bahasa Inggris nanti. Menyalale. Jadi memerdekakan budak sekitar 70 juta. Kalau tak bisa mampu memerdekakan budak, maka ngasih makan fakir miskin 60 orang fakir miskin. 1 mod. Berarti makan sehari. Makan sehari sebanyak 60, kalikan saja. Kalau sehari makan kita standar 50.000, 50 kali 60. Kalau tak bisa lagi, sesuai apa yang mampu untuk sedekah. Tapi bohong kan kalau 50.000 dikali 60 berapa, Bu? 1 juta? Bu Asma? 3 juta. Agak mahal juga ya. Padahal sekali aja sama istri kan di bulan Ramadan. Makanya jangan main-main Ibu ya. Jangan main-main. Jadi saya udah bilang kan, kalau di bulan Ramadan ini siang hari semua yang halal jadi haram. Makanan di kulkas haram, halal. Tapi ketika siang hari bulan puasa haram. Bukan haram dimiliki, haram dimasukkan ke mulut. Istri suami kita meskipun halal, tapi di bulan Ramadan siang hari haram. Tunggu Bang, nanti malam Bang, kita gaskan Bang. Habis buka langsung nggak apa-apa Bang. Kita nggak tarawih nggak apa-apa Bang. Kalau udah nggak tahan lagi. Jadi kalau bisa tebak-tebakan kan, haram punya milik sendiri, halal milik sendiri, tapi haram dimiliki. Yaitu tadi di bulan Ramadan. Semua yang ibu punya di rumah, makanan seenak apapun, itu akan menjadi haram ketika di siang hari. Termasuk suami ibu juga haram. Jadi kalau mau deket Bang, haram Bang, haram, tolong. Bukan aku nggak setia Bang. Tapi gimana Bang, kamu nih macam jahanam aja kamu. Iya enggak. Di sinetron aja itu Bu. Nggak, maksudnya kalau maksa. Kalau kamu tak ikut suami kamu durhaka. Ini kan tak betul juga suaminya kan gitu. Makanya ibu harus jelaskan. Baik. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa diharamkan puasa di akhir bulan Sya'ban? Ada yang tahu jawabannya? Silahkan. Kira-kira secara logika aja dulu. Oke, jaga kesehatan. Masa cuma gara-gara kesehatan tidak boleh kata Nabi? Ayo lagi. Silakan Mak Dinda. Oh ya, berarti masih satu kan? Alasannya sama ya, kesehatan. Bu Haja. Mungkin karena biar ada jeda antara membedakan antara bulan Sya'ban dengan Ramadan. Mantap. Puasa lanjut kan nanti kan nggak ada ininya kan, kita Ramadan kan ada hitungannya. Jadi kalau lanjut puasa dari Sya'ban ke Ramadan kan nggak ada hitungannya, jadi nggak ada pemisahnya, ya ada pemisahnya. Iya, jadi ini satu rumpun juga yang bahasa alasan yang benar. Jadi agar kita bisa membedakan, takut nanti kita puasa ternyata itu Ramadan. Nah, betul.
Karena kita harus nunggu isbat. Isbat itu apa Pak Ustadz bahasa Arab? Asbata yusbitu isbatan. Menentukan, penentuan. Siapa yang menentukan? Ya tentu pemerintah lewat MUI dan ulama. Makanya sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kalian karena menengok hilal. Ya, karena kalau kita puasa, maka kita tidak bisa bedakan ini Sya'ban apa Ramadan. Niatnya kita sudah sunnah, ternyata sudah Ramadan. Jadi di sini disebutkan oleh ulama di sini karena hadis Nabi. Kenapa tidak boleh puasa di akhir bulan Sya'ban? Li khabari sahihaini, karena hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi SAW? Sini aja, Bu. Ya, makasih Bu ya. Apa kata Nabi SAW? La tuqaddimu ay la tataqaddamu Ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumaini illa rajulun kana yasumu yauman wa yaftiru yauman falyasumhu. Jangan kalian memajukan aula tataqaddamu. Jangan kalian memajukan hari. Atau jangan kalian memajukan bulan Ramadan dengan cara berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali rajulun kana bisaumi yauman wa yaftiru yauman. Kecuali laki-laki yang memang sudah terbiasa puasa Daud. Maka boleh. Kalau tidak ada alasan syar'i seperti tadi, jangan kalian memajukan, maksudnya jangan puasa dulu Ramadan belum sampai. Karena kenapa? Takut nanti ketika kamu puasa ternyata itu adalah Ramadan sementara niatmu sunnah. Karena apa? Karena Ramadan jelas wajib, niatnya jelas tadi malam puasa, bukan puasa sunnah. Jadi kalau Ramadan ini kan wajib, niatnya harus jelas dan harus diinginapkan, harus dibaca malam. Jadi kalau di bulan Ramadan kita wajib menjelaskan niat itu nawaitu shauma gadin an ada ifardus syahri. Kalau sempat ibu puasa sunnah, batal puasanya. Tidak sah puasa Ramadan, tapi tetap sunnah dilanjutkan berpuasa karena hari itu diharamkan makan. Jadi misalkan ibu jelas itu yakin malam Ramadan ibu baca nawaitu shauma gadin liyaumil itsnain sunnatan lillahi taala. Di malam Ramadan ibu niatnya saya puasa sunnah hari Senin. Maka ibu batal karena niatnya bukan niat puasa Ramadan. Misal. Makanya kemarin pakai imam yang Hambali, niat itu bisa dirubah, yang penting tidak lengser matahari, berarti tidak lizawali samsi. Nah, pakai cara yang seperti itu. Artinya begini, tidak ada alasan di bulan Ramadan kita tidak berpuasa, tidak boleh berpuasa. Bahkan yang musafir saja yang perjalanan itu memang boleh buka kan, asalnya kan 2. Alasannya boleh berbuka puasa, tidak puasa orang musafir, perjalanannya sampai 89 km. Yang kedua, perjalanannya adalah perjalanan syar'i, bukan perjalanan maksiat. Bukan perjalanan ke rumah pengen mau labrak orang. Mau kemana pulang ke rumah? Mau kemana kamu? Pulang kampung kenapa? Aku mau balas dendam, orang tua aku diejek-ejek sama tetangga. Itu kan perjalanan sudah tak maksiat itu. Maka tak boleh itu buka puasa. Baik, sampai di sini paham? Nah, kita lanjut ke bab berikutnya. Syartu man yajibu alaihi shaum Ramadan al-aklu wal bulugh wal islam wal itaqatu wa yu'maru bihi sabiyyu li sab'in wa yudrabu ala tarkihi li asrin in ataqahu. Syarat orang yang wajib puasa Ramadan adalah berakal, sama tadi. Wal bulugh, baligh. Baligh itu maksudnya anak sudah sampai usia baligh. Kalau laki-laki berapa? Usia baligh maksimal laki-laki 13, sekitar about 12 and 13, sekitar 12 sampai 13 tahun. Kalau perempuan 9 tahun, iya kan? Nah, paling mentoknya kalau memang dari 9 tahun tak haid, berarti maksimalnya 15. Ada nggak? Ada perempuan yang tidak haid sampai 15 tahun. Maka kalau di umur 15 tahun tak haid juga tetap balik. Jadi angkanya harus ada batasannya. Kan boleh jadi nggak haid ya, namanya juga kun fayakun kan. Nah, tapi kalau di 9 tahun dia keluar darah haid, maka dia haid. Tapi kalau belum 9 tahun keluar darah, itu bukan haid. Itu sudah survei ulama, ijtihad ulama. Makanya ada istilah madhab. Madhab itu kan pandangan, pendapat.
Nah, yang bisa mengeluarkan madhab adalah orang yang mujtahid. Apa mujtahid? Orang yang bisa melakukan penelitian. Mujtahid itu, ijtihad itu adalah penelitian. Kalau dalam tesis dan disertasi itu kan ada penelitian, analisis mereka. Dan mereka akurat karena bukan orang biasa, ulama. Dia ijtihadnya udah tinggi, dia survei kemana-mana. Maka kalau ada perempuan yang keluar darah di usia 80 tahun itu bukan haid. Karena angka terkecilnya 9 tahun. Nah, seperti itu. Jadi kalau nanti ada keluar darah, itu pasti haid itu kalau 9 tahun. Tak usah ragu lagi. Tapi kalau dari umur 9 tahun tak keluar haid, ya batasan baliknya belum sampai. Tapi untuk urusan syariat harus disuruh. Umur 7 tahun disuruh untuk sholat, 10 tahun dipukul. Itu ada nanti di sini. Nah, makanya di sini kan, wa yu'maru bihi sabiyyu lisab'in. Anak kecil disuruh puasa, disuruh sholat lisab'in karena umur 7 tahun. Jadi kalau ibu punya anak 7 tahun suruh puasa. Kalau memang dia nanti tak kuat tak apa-apa, tapi jangan ada istilah ya udahlah puasa setengah hari. Tak masalah, cuma takutnya nanti bagi anak itu puasa setengah hari itu adalah juga bagian ibadah, karena nggak ada zaman Nabi puasa setengah hari. Artinya jangan sampai anak punya pemahaman puasa setengah hari itu adalah ajaran Nabi gitu. Tapi nggak apa-apa ngomong untuk melatih, ya udahlah kamu setengah hari puasanya. Tapi jangan sampai dibilang sama anak, puasa setengah hari itu pernah loh dicontohkan Nabi, itu tak boleh. Itu yang membuat masalah, yang membuat. Jadi, tapi kalau udah usia 7 tahun, paksa puasa. Karena nggak ada orang mati karena puasa. Ada? Pernah nampak? Pernah dengar nggak? Belum ada. Berarti kan puasa itu pasti dijaga sama Allah. Jadi anaknya, aduh kasihan anak saya, nggak apa-apa, puasa aja. Kalau memang betul-betul dia udah lemes sekali, ya nggak apa-apa. Tapi pelajaran bagi dia. Karena nanti besarnya dia akan cerita, dulu aku puasa kok. Nanti punya anak juga dia, kamu harus puasa. Dulu aku dipaksa sama puasa. Dia akan cerita juga. Tapi kalau sudah umur 10, wa yudrabu ala tarkihi li asrin in ataqahu. Tapi kalau 10 tahun dia tak puasa, dipukul. Dipukul karena ini secara syariat umur 10 tahun anak itu pasti mampu untuk melaksanakan sholat dan puasa. Jangan khawatir, karena tidak ada orang berpuasa mati. Baik, selanjutnya. Nanti biar ada cepat karena ada pertemuan katanya Bu Haja ya. Faslun wa yujusul fitul lil maradi alladhi yubihu tayammuma. Pasal sunnah, bukan sunnah, yajuz. Kenapa Bu? Iya, hal-hal yang membolehkan tidak puasa. Oh, saya tak baca judulnya. Saya tak baca judulnya. Wa yujusul fitru bil maradi alladhi yubihu tayammuma. Boleh, iya berarti babnya adalah hal-hal yang membolehkan tidak puasa. Artinya di bulan Ramadan kita boleh berbuka puasa. Tapi kalau mampu tetap lanjutkan. Apa saja? Yang pertama lil maradil ladzi yubihu tayammuma. Sakit. Di mana sakitnya yang membolehkan tayammum? Gimana nih maksudnya Pak Ustadz? Ada orang sakit yang tidak boleh tayammum, ada orang sakit yang boleh tayammum. Maksudnya sakit yang dimaksud di sini adalah boleh buka puasa menurut anjuran dokter ibu. Kalau ibu tak tetap puasa, maka ibu asam lambungnya naik stadium 4. Berarti yang dimaksud boleh berbuka puasa sakitnya sakit yang memang tidak memungkinkan untuk puasa. Sama dengan tayammum. Yang boleh tayammum orang sakit itu gimana? Yang sakitnya di anggota tubuhnya, yang anggota anggota wudhu. Kalau ibu punya sakit misalkan di perut, apakah saya tanya, perut itu anggota wudhu atau bukan? Bukan. Maka meskipun lukanya di perut tetap pakai air. Ada juga orang yang memang tidak luka, tapi kata dokter ibu sekali kena air sedikit, ibu langsung kram. Ibu kalau sampai kena air, maka ibu pasti akan penyakit kulit seluruh tubuh. Meskipun sakitnya tidak di anggota wudhu. Nah ini aman-aman saja, badan sehat, pikiran sehat, kulit pun segar bugar, cuma lukanya misalkan di pipi, lukanya pas di tangan. Maka kalau kita pakai air, ini kan tidak memungkinkan, tidak sempurna, maka cukup tayammum saja. Nah, ini maksudnya. Jadi sama posisi yang dimaksud sakit di sini, orang yang boleh tidak puasa di bulan Ramadan sakitnya yang betul-betul ada musyahadah, ada persaksian, ada anjuran dari dokter. Nah, jadi yang bisa dipercaya, ibu jangan puasa ya, karena saya tengok lambung ibu sudah bocor, lambung ibu lukanya di dalam misalkan.
Meskipun itu saya enak kok dok, tapi kan dianjurkan untuk tidak berpuasa, maka tak usah berpuasa. Tapi dengan catatan tetap harus diganti. Artinya begini, tidak kena dosa orang yang sengaja meninggalkan puasa karena sakit. Kan sengaja juga meninggalkan puasa. Kalau yang tadi kan yang dimaksud li ghairi udrin. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan tidak ada udzur sama sekali, maka kena kifarat. Selanjutnya orang yang lil khaifi minal halak. Boleh tidak berpuasa bagi orang yang takut binasa dan tidak tahan lapar dan haus. Ini sama dengan tadi. Jadi misalkan ibu kalau puasa nanti ibu stroke, ibu kalau puasa nanti ibu mati misalkan. Misalkan, tapi kan harus dipercaya itu dokter. Boleh tidak puasa bagi musafir yang melakukan perjalanan panjang dan mubah. Yang mubah itu maksudnya perjalanannya tidak ada maksiat. Panjang itu maksudnya adalah 89 km. Nanti ibu dicatat di situ takut lupa. Kalau yang sudah nyatet tak apa-apa. Jadi iya, walil musafiri safaron tawilan mubahan. Orang yang melakukan perjalanan boleh berbuka puasa ketika bulan Ramadan, tak mesti harus puasa, tak usah dilanjutkan. Alasannya perjalanan tawil. Perjalanan tawil panjang itu maksudnya 89 km. Madhab Syafi'i. Karena ada juga madhab yang lain 82, 83, 84, 84, 85. Kami ngambil yang agak banyak sedikit. Jadi biar kehati-hatian. Imam Syafi'i 89, tapi biasanya saya genapkan 90 km. Tahu dari mana Pak Ustadz sekarang canggih? Di HP bisa ditengok. Kita melakukan berapa perjalanan kilometer. Bisa tahu. Kayaknya kalau ke Lingga itu sudah sampai. Nah, tapi kalau ke Tanjung Pinang enggak. Tapi apakah ada alasan dengan transportasinya Ustaz? Misalnya itu jarak tempuhnya itu lah jauh gitu ya, misalkan sampai 100 km misalnya. Tapi kita menggunakan pesawat kan otomatis jangka waktunya kan tinggi. Yang dimaksud bukan jangka durasi sampai tidaknya Bu, tapi meteran. Iya. Ini apa Bu ya? Enggak ada air putih. Jadi yang dimaksud adalah Bu, perjalanan bukan pakai mobil atau pakai pesawatnya. Tapi sejauh apa? Sejauh apa ya, gimana ya? Sejauh perjalanannya itu. Mitranya itu, bukan kecepatannya, bukan jaraknya. Kan contoh Bu, dari Mekah ke Madinah berapa kilometer? Dari Mekah ke Indonesia. Dari Indonesia ke Madinah 9.000 km. 9.000 km. Yang ditanyain Mak Dinda apanya? Sampainya. Iya, di sini kan menurut ini jarak tempuh itu kan yang boleh membatalkan puasa itu jarak tempuh 89 km. Taruhlah kita taruh 90 ya Ustaz. Nah, misalnya kita jarak tempuhnya jauh, sementara transport yang kita pakai itu malah mendekatkan gitu. Iya, jadi yang dihitung bukan Iya. Yang dimaksud bukan transportasinya, tapi jaraknya. Jarak tempuhnya. Betul. Mubah maksudnya yang bukan maksiat. Apa namanya? Kambuh asam lambung. Tapi Ustaz sebelumnya lanjut, jadi orang kan kita dikasih keringanan untuk tidak berpuasa, yang satu tadi yang 89 ini. Ada yang nggak mau mengambil sebagian itu, sebaiknya itu diambilkah keringanan itu, ataukah memang kita sanggup untuk berpuasa aja lah gitu. Yang lebih afdol itu yang mana Ustaz? Nanti ada di bawah ini. Ada? Iya. Tetap melanjutkan puasa lebih utama. Mak Boy agak ini, perut agak. Illa in tara'a safaru ba'dal fajrih, kecuali perjalanan itu sesudah fajar. Maksudnya bagaimana? Perjalanan yang dimaksud di sini adalah perjalanan yang panjang menempuh jarak jauh, contoh seperti ibu balik kampung. Tapi kalau perjalanannya lewat dari fajar, sebaiknya berpuasa saja. Nah, maksudnya perjalanannya setelah fajar, ibu sudah niat, ibu sudah sahur, melakukan perjalanan. Nanti sampai di pertengahan, ada rasa-rasa tidak mampu, maka boleh berpuasa. Jadi apa maksudnya? Kalau perjalanannya lewat dari setelah fajar, lebih baik berpuasa, niat berpuasa saja. Karena itu sudah berbeda dengan orang yang ingin melakukan perjalanan kan, dia bisa saja tidak setelah fajar. Misalkan, ibu melakukan perjalanan setelah sore.
Dari pagi kan udah berpuasa dari rumah. Jarak dari sore ke maghrib udah berapa jam lagi gitu kan. Jadi itu tetap berpuasa saja. Kecuali memang di tengah perjalanan sebelum buka puasa, sebelum maghrib ibu sudah tak mampu. Nah, makanya di sini disebutkan illa intora as-safaru ba'dal fajri. Jadi ditengok dulu ibu melakukan perjalanan sebelum fajar atau setelah fajar. Seperti itu. Dan ditengok jarak tempuhnya. Sejauh apa. Kalau cuma ke Pinang misalkan, ibu pergi setelah jam 9 pagi, ya nggak usah buka, tiba-tiba langsung aku mau melakukan perjalanan nih, udah makan duluan, nggak boleh. Nggak bisa, apalagi tahu perjalanannya nggak jauh kan. Saya ini musafir Pak Ustadz, kemana? Saya mau ke Indomaret. Bukan musafir. Nah, ini tak betul. Nah itu, macam saya kan, ada kajian misalkan dari Tiban ke Bengkong, saya musafir. Enak betul, itu bukan maksudnya ya. Wasomu fi safari afdolu, puasa di dalam perjalanan lebih utama. Itu ada Bu. Nah, di garis bawahi. Jadi tetap bagi orang musafir yang mampu mending puasa saja. Kan ini kan antisipasi. Au ala safarin fa'iddatum min ayyamin. Oh, itu hafal semua. Au ala safarin, atau kalian berada dalam perjalanan. Itu kata Allah langsung. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Apa maksudnya? Fa'iddatun, akan dihitung hari yang kamu gantikan. Nanti setelah puasa kamu hitung aja harinya itu berapa. Jadi Allah, berarti kalau Allah yang langsung menjelaskan nih puasa nih luar biasa Bu. Kewajiban yang betul-betul. Jadi dijaga keluarga ibu, suami, anak, jangan sampai melalaikan puasa. Karena puasa cuma 1 tahun sekali. Dan dari bahasanya puasa itu Ramadan, artinya Ramadan, membakar, panas. Artinya panas. Ibu kalau menemukan besi di dalam tanah, bertahun-tahun besi itu terendam tanah, maka dia akan pasti karat. Kok bisa karat? Karena tanah mengandung zat asam. Ketika ditemukan besi yang umuran puluhan tahun itu, ratusan tahun, diangkat karat banyak kan? Bagaimana caranya melepaskan karat? Dibakar, nyalakan api unggun, pastikan apinya menyala abangku. Berubur ikan lele menyala gitu. Nah, pastikan apinya menyala, dibakar itu besi yang berkarat. Setelah lama berjam-jam, ambil besi itu, kepakkan ke tanah, terkelupas. Nah, setelah terkelupas, maka besi yang berkarat itu bisa menjadi besi yang asli lagi. Begitu juga kita. 11 bulan kita berkarat. Mata berkarat, hidung berkarat, mulut, apalagi hati. Nengok orang lain, aduh, macam betul aja kawan. Nengok tetangga, muntah, mual aku nengok mukanya. Berkarat hatinya. Iya kan? 11 bulan hati kita berkah, mulut kita sudah bergibah, berkarat, bukan cuma berkarat Pak Ustadz, berbusa. Iya kan? Ada yang tidak bergibah orang di sini? Oh ya, mantap. Oh nggak sengaja ya? Ada pun nggak sengaja. Nggak, lebih baik jujur meskipun nggak sengaja ya kan? Maka di bulan Ramadan yang karat-karat dibakar, mata karat dibakar, hidung berkarat dibakar, mulut dibakar, hati dibakar. Akhirnya karat-karat di hati, otak berkarat, pikiran berkarat, hati berkarat, dibakar di bulan Ramadan. Kalau misalkan, mohon maaf, kalau ternyata hati kita masih berkarat selesai Ramadan, alasannya 2. Kemungkinannya juga terjadi. Selesai Ramadan masih berkarat mulut itu. Mata masih berkarat, hati berkarat. Kemungkinan 2. Yang pertama, kenapa orang setelah Ramadan masih berkarat? Padahal sudah dipanasin oleh bulan Ramadan. Boleh jadi yang pertama karena karatnya telah stadium 10. Stadium 10 bukan stadium 5 lagi. Stadium sampai berapa Bu? 4. Ini stadium 10. Iya, kenapa? Di bulan Ramadan masih berkarat-karat dia. Masih berlanjut itu. Siangnya memang, mohon maaf, aku lagi puasa. Kita nggak boleh gibah. Jadi gimana? Nanti habis tarawih. Ini kan luar biasa karatnya, betul kan Bu Asmai? Entah betul. Takutnya cuma siang aja Bu ya, malam udah tak takut. Kita kan lagi nggak puasa kata. Emang dikira malamnya itu bukan bulan Ramadan, paham Bu ya? Tapi kalau yang mengaji tidak.
Makanya banyak berzikir lah. Kalau nggak cerita sama orang, banyaklah berzikir. Banyak bersolawat. Jadi kemungkinannya kalau masih bulan Ramadan masih berkarat, berarti karena satu, terlalu karat. Atau yang kedua, kurang terlalu panas Ramadan tuh. Jadi gimana? Puasa lagi kamu. Apinya kurang kan? Jadi kalau setelah Ramadan orang masih berbuat dosa, boleh jadi karena hatinya terlalu berkarat, stadium 10. Yang kedua, karena panasnya kurang panas. Artinya apa? Perbanyak lagi puasa lagi. Maka lanjutkan dengan puasa Syawal 7 hari. 7 hari apa 6 hari? Ngetes-ngetes aja. Padahal lupa Ustaz. Padahal ada hadisnya kan? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban fa'atba'a bi sittin min Syawalin fakannama shomad dahar. Siapa yang puasa bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, muhasabah dengan hitung dosa, kemudian fa'atba'a bi sittin min Syawalin fakannama shomad dahar. Dia ikutkan lagi 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa shomad dahar. 1 year fasting. 1 tahun puasa. Maka lanjutkan nanti, aduh Pak Ustadz gimana halal bihalal Pak Ustadz? Nanti tak enak. Kalau saya tetap puasa, tapi batal, kadang-kadang saya bisa batal, tapi tengok dulu. Kalau diajak makan, tengok lauknya dulu. Kalau lauknya ikan teri, janganlah. Tapi kalau seafood, diajak golden prawn, ya kan? Pak Ustadz tak betul. Enggak menghargai kawan. Nanti dikira, ala kamu sok-sokan aja. Udahlah makan ya. Saya tengok dulu. Kalau kepiting, udang, ya hantam aja lah. Ya Bu. Itu yang lebih afdolnya seperti apa sih puasa itu? Langsung Bu. Langsung dari selesai 1 hari. Makanya kalau di kampung ada hari raya ketupat kan? Hari raya 7 kan? 6 apa 7? Kalau di Madura itu Bu, 7 hari itu baru ketupat. Kalau di sini kan pas hari raya ketupat. Enggak, kalau di Madura ketupat nanti di hari ke-7. Nama hari rayanya hari raya 7. Ada sebagian pendapat yang puasa keduanya itu puasa. Dia ambil yang lebaran kedua itu puasa 6, terus kemudian boleh bolong, boleh disambung setelahnya gitu karena itu kan boleh. Ibu kan nanya yang paling utama kan. Nah, kalau yang paling utama ya langsung. Kalau di bawahnya utama biasa saja, ya terserah. Yang penting masih di bulan Syawal. Mau 1 hari, mau 2 hari, mau pisah-pisah tak apa-apa. Kalau mau tanya ibu yang paling utama langsung. Nabi seperti itu. Nah, jadi ada istilah. Kalau kita kan banyak acara. Halal bihalal, akikah. Iya kan? Silaturahmi. Apalagi macam ustaz tak bisa halal bihalal, halal bihalal, halal bihalal. kalau masih ada kayak perempuan itu kan haid itu mana yang lebih diutamakan? Oh, maksudnya kodok. Kalau kodok itu mending kodok saja dulu. Kenapa? Karena kalau ibu niatnya kodok, niat kodok, dapat pahala Ramadan, dapat bulan Syawal, apalagi kodoknya pas hari Senin, double 3. Sudah dapat pahala kodok Ramadan, dapat pahala puasa Senin, dapat puasa Syawal. Tapi niatnya tetap satu. Tetap kodok. Jangan pula nawaitu soma gadin ang kodok Ramadana wa Syawalin wa Senin Kamis. Lillahi ta'ala. Enggak. Jadi tetap kodok Bu. Kan ibu tidak tanya kodok tadi kan. Saya kira laki-laki kan. Kalau kodok wajib kodok dulu. Enggak boleh. Wajib itu hutang sama Allah itu wajib. Tak boleh kita harus. Jadi caranya bagaimana? Langsung aja. Langsung aja. Kalau memang ibu tidak memungkinkan. Aduh capek Pak Ustadz. Saya kodoknya 7 hari. Ditambah 7 hari 14 hari Pak Ustadz. Letoy lah kami Pak Ustadz. Kalau seperti itu sudah cukup kodok saja. Syawal tak usah dipaksakan. Kenapa? Karena secara sendirinya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan kata Nabi ya, itu sudah dapat kamu keutamaan bulan Syawal. Jadi kamu misalkan tak mampu lagi lanjutkan bulan Syawal, pengen dapat pahala 1 tahun, ya tak usah, cukup kodok saja. Karena kamu sekaligus sudah dapat pahala bulan Syawal. Apalagi di hari Senin, 3, triple bukan double. Begitu Bu. Tetap kodok harus didahulukan. Tak usah, niatnya tetap kodok. Nah, itu kata ulama Bu ya, bukan kata Nabi. Jangan sampai dibilang hadis. Nah, bid'ah nanti. Ya, Al-Asqalani. Itu hafal hadisnya 300 sampai 400 ribu. Ini termasuk muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami kitab ini. Ibnu Hajar sama-sama madhab Syafi'i.
Ibnu Hajar Al-Asqalani. Banyak itu fatwa-fatwa kontemporer. Iya, yang penting niatnya tetap sah. Satu, jangan seperti tadi kan. Saya puasa besok bulan kodok dulu. Makanya ibu kodok itu tak usah ditinggal-tinggal. Kenapa harus kodok Pak Ustadz? Mohon maaf, bukan berarti kita suudzon, takut mati. Kalau ibu punya hutang puasa, kemudian ibu meninggal, maka man mata, siapa yang meninggal, kemudian dia masih punya hutang, maka fasomah waliyuhu wa ahluhu. Maka wajib yang menggantikan wali atau ahlinya. Jadi kalau ibu meninggal, suami berkewajiban mengganti puasanya. Yang tak usah diganti kalau mati kan sholat. Nah, karena orang haid pun tak usah ganti sholat. Tapi kalau puasa, itu sahih hadisnya. Nah, siapa yang mati meninggalkan puasa, makanya ibu tanya nanti kalau punya orang tua. Nah, makanya kalau sudah tua, ibunya, bapaknya cepet-cepet langsung dibayarkan fidyah. Jangan dipaksa untuk puasa saja. Nah, kalau nanti ngomong, nak, aku dulu pernah aku umur 50 tahun tak puasa 3 hari. Enggak dalam keadaan haid. Tolong ya gantiin bu. Nah, itu yang dimaksud dengan waladin solehin yad'ulahu. Anak yang soleh yang seperti itu bukan hanya mendoakan, tapi tanggungan puasanya. Ini hadis sahih loh. Kalau ada orang tua suaminya punya hutang puasa, ibu yang gantikan. Kalau meninggal, kalau masih hidup suruhlah suaminya. Mama gantikanlah puasa aku. Macam betul aja kalau masih hidup bang. Iya kan? Kalau udah mati baru ibu. Makanya ibu sambil ngobrol sama suami, abang punya hutang berapa? Kalau masih hidup, aduh punya, ganti bang. Ya itu kan lain lagi. Udzur darurat. Tak usah ibu cukup sedekah. Tak usah cukup ibu sedekah saja. Kalau berapa ingatnya sekitar bayar fidyah saja. Perbanyak sedekah saja. Nah, kalau ibu masih ingat sekitar sebulan ya udah. Tapi nggak tahu harinya berapa, udah ibu bayarkan aja fidyah. Itu kan yang sudah lampau, sama dengan sholat yang dulu kita waktu masih belum hijrah. Ibu dulu kan masih nggak pakai jilbab kan? Iya kan, usia 18 tahun itu kan nggak pakai jilbab kan? Bu aja dulu gitu kan juga kan? Masih ada gadis ya Bu Asma ya? Iyalah. Nah, dulu saya juga gitu, masih celana pendek gitu kan. Ya, kan saya udah bilang, kalau masih bisa dihitung ganti puasa. Kalau belum bisa dihitung sama sekali, udah tak tahu lagi Pak Ustadz, bayarkan fidyah saja, sedekah saja. Tapi jangan diartikan orang yang melahirkan, menyusui, kemudian mengandung, hamil besar, tiba-tiba seenaknya saja bayar fidyah, itu yang salah. Kecuali Pak Ustadz macam mana lah Pak Ustadz, saya mau bayar. Tiba-tiba saya mau ganti puasa Pak Ustadz, hamil lagi Pak Ustadz. Iya, lahir lagi. Itu berapa bulan kan? Hamil 9 bulan. Menyusui 2 tahun, iya kan? Tiba-tiba saya mau ganti hamil lagi. Macam aku kira kucing aja yang sedikit melahirkan. Mana tahu seperti itu. Iya, maksudnya itu tidak kena denda, Bu. Tidak kena denda fidyah, cukup ganti puasa aja gitu loh. Tapi kalau ada orang hamil, menyusui, meninggalkan puasa, ternyata sampai ke Ramadan lagi dia tak sempat ganti. Kenapa? Karena dia lalai, bukan karena hamil lagi kan? Bukan karena hamil lagi, lalai dia. Kenapa? Itulah lupa saya Pak Ustadz. Itu bukan cuma kodok saja, tapi bayar fidyah. Tapi kalau memang dia meninggalkan sampai ke Ramadan lagi, asik nak lahir, asik nak hamil, asik nak berojol terus, berarti dia tidak kena denda, cukup godok puasa saja. Makanya saya bilang ke ibu-ibu ini, cicil nanti. Kalau tak bisa sekaligus sebulan, cicil. Cicilnya kapan? Senin Kamis. Caranya gitu, tips itu yang paling bagus. Lagian puasa itu sehat, Bu. Ibu kalau nggak puasa, nggak makan dari fajar itu sampai itu bakteri itu akan memakan dirinya sendiri. Makanya ibu ada penyakit kanker, kan? Kalau kanker kan tahu kering kan? Kenapa orang ada kena kanker atau langsung sebagainya? Karena makannya semberawut. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Makan ikan asin, sambal balado, sambal balinya. Kan ada di, iya kan? Iya kan? Makan ikan asin. Coba saya tanya, ikan asin itu berapa tahun? Ada nggak lalat hinggap ke ikan asin? Karena udah diawetkan pakai formalin. Tapi enak Pak Ustadz kan? Iya, sekali-kali boleh.
Makanya kenapa orang bisa ada kanker? Karena terlalu banyak timbunan makanan yang diawetkan. Coba ibu datang ke pasar, tengok. Buah-buah segar semua kan? Itu disemprot pestisida. Tapi ibu punya pohon sendiri, jambu di rumah. Itu sebentar-sebentar berulat. Karena nggak dikasih pestisida sama ibu. Jadi jangan silau ibu di pasar tuh. Mengkilat semua kan? Ibu makan. Masuk lagi dalam pestisida itu. Bukan berarti habis ini ibu tak boleh beli buah. Enggak juga, sekali-kali aja bahasa. Maksudnya kita tengok ikan yang segar di pasar, lalat itu mengkerubuti ikan yang segar apa ikan asin? Segar kan? Kenapa? Karena dia masih segar. Lalat aja tahu, lalat yang makannya kotor tahu mana yang segar mana tidak. Manusia main hantam aja semua kan. Ikan asin tuh 2 tahun tuh Bu, ditaruh di pasar itu. Sampai di rumah, wow sedap. Makanya konsumsi HNI ya kan. Jadi apa maksudnya? Orang banyak kanker karena terlalu banyak makan yang seperti itu. Makanya mulailah hidup sehat dengan cara apa? Puasa. Maka kalau puasa 13 jam ini Bu, perut dikosongkan, itu semua bakteri itu akan memakan dirinya. Bakteri, virus di dalam itu susah. Jalan ke lambung ibu, nggak ada makanan. Cemana nih bro? Teriak-teriak mereka. Doa mereka, ya Allah datangkanlah makanan. Seperti kemarin, mie gacuan, mie ceban, mie ayam. Begitulah di dalam itu kan. Rupanya ibu ini sedang puasa. Semua bakteri di dalam perut ibu itu sekarang semuanya resah gelisah. Ntar lagi Ramadan bro gitu kan. Teriak dia, ntar lagi Ramadan bro. Kenapa? Stok makanan kita habis nanti. Apalagi manusia makan 5 menit cilok, 5 menit cireng, 5 menit mie ayam, 5 menit bakso. Iya kan? Makanya gendut macam Ustaz Nuruddin. Ibu yang merasa perutnya gendut itu dikurangi. Dengan cara apa? Puasa Senin Kamis. Ya Bu ya? Saya nggak tahu perut ibu gendut kan tertutup kan pula. Iya kan Bu Asma ya? Makanya banyak-banyak deket sama Bu Asma ini apa ada tipsnya? Ada nih susu ini Pak Ustaz. Oh iya. Emang bulu dia perut juga gitu ya? Oh, ya. Makanya Bu ya, ibu harusnya senang ada Ramadan. Allah ini menginginkan kita tuh sehat. Kita coba pikir Bu, berapa banyak orang yang sudah meninggal Bu? Kita diberikan kesempatan untuk menikmati Ramadan. Alhamdulillah mudah-mudahan semuanya bukan hanya perut, bukan hanya langsing, bukan hanya turun berat badan, tapi semuanya toksik ini dibersihkan semua di dalam. Bakteri-bakteri dibersihkan dengan cara berpuasa. Iya Bu, selamat datang. Udah lama, udah lama tak nampak Bu Ros. Masya Allah tabarakallah. Iya Bu. Oh iya Bu, silakan Bu.